Teman-teman, kalian pernah merasa nggak terlalu dikendaliin sama kekurangan-kekurangan yang dirasain dari hidup kita, yang mesti mencari uang biar nggak kekurangan makan, dan membangun hubungan sesama orang lain biar kita tidak kekurangan teman. Berusaha menjadi yang terbaik biar tidak diremehin semua orang atau kurang hormat dari orang lain. Akibatnya ya mungkin beberapa dari kita cuma fokus sama apa yang membuat kita aman, dan pernah dibahas oleh salah satu psikologi terkenal yang bernama Abraham Maslow, atau lebih tepatnya di teori hierarchy of needs. Teori inilah yang bakal dibahas dan arti serta fungsinya. Bagaimana cara untuk mengaplikasikannya dalam hidup supaya kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang seutuhnya. Sebelum kita membahas teorinya, kita bahas tentang pencetusnya dulu, yaitu Abraham Maslow. Maslow adalah psikologi pendiri aliran humanistik, dan dulu dia itu pengen tahu sebenarnya bagaimana motivasi hidup dari orang-orang. Akhirnya dia mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia, dan apa yang bisa dilakukan demi mencapainya. Maslow itu menganggap ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya waktu itu mungkin belum bisa terjawab sama sekali, dan ternyata benar. Beberapa tahun setelah lulus kuliah, Maslow mencetuskan teori hierarchy of needs, atau biasa disebut sebagai Maslow Pyramid of Needs. Bisa digambarkan sesuai dengan namanya. Teori ini digambari sebagai piramida, dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia itu bisa hidup bahagia, bisa sehat mental, dan bisa hidup meaningful baik secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih atas, kalau menurut Maslow, kebutuhan di level bawah itu memang sedikit banyak harus terpenuhi dulu. Kenapa? Karena level-level bawah memang paling dasar untuk bertahan. 100% tercapai juga, dan itu merupakan hal yang cukup baik terhadap naiknya hierarki yang selanjutnya, mulai dari kebutuhan paling besar di level paling bawah itu kebutuhan tubuh, misalnya makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maslow menyebut level pertama dan kedua tadi sebagai basic needs atau kebutuhan dasar, dan lanjut ke level ketiga ada seputar hubungan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain yang bisa memuaskan kebutuhan. Biasanya adalah keluarga, teman, pacar, komunitas. Habis itu kita naik lagi ke level keempat, yaitu kebutuhan akan harga diri, yang self-esteem, yaitu sebagai apresiasi dan hormat dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Level ketiga dan keempat disebut sebagai circle. Jika unit atau kebutuhan psikologis terakhir, ada kebutuhan yang menurut Maslow paling penting dalam mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi. Maslow sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang dikehendaki pada kita. Dan kata lain, tiap orang itu sebenarnya harus tahu apa yang pengen dilakuin dan mendalami hal yang pengen dilakuin. Selain dikelompokkan jadi kebutuhan dasar dan psikologis, Maslow juga mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan ini berdasarkan motivasi untuk mencapai 4 kebutuhan terbawah. Kebutuhan tubuh, keamanan, cinta, dan self-esteem itu masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong sama adanya rasa tidak puas, merasa bahwa kekurangan sesuatu, atau singkatnya rasa takut dan cemas. Misalnya kita makan karena kita lapar, kita pengen dihormati karena takut diremehin, kita pengen dicintai
karena takut sendirian. Motivasi ini sebenarnya sebagai motivasi karena ingin karena ngerasa kurang dan satu sama lain, atau aktualisasi diri yang dikendalikan sama perasaan di mana kita mempunyai hidup sesuai dengan potensi. Jadi tujuan tidak cuma untuk merasa aman, tapi juga untuk merasa puas karena berusaha mengembangkan potensi diri kita serta memotivasi sebagai binit yang yaitu kebutuhan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan potensi. Sebenarnya mungkin teori ini kelihatan simpel dan mudah. Jelas juga bahwa kita memang butuh hal-hal yang disebut, tapi pada kenyataannya seringkali orang-orang tidak menyadari bahwa kita membutuhkan hal-hal tersebut secara seimbang. Jadi kita adalah orang-orang yang bersifat gakor sama kondisi finansial mereka dan cuma fokus melakukan apa yang dirasa membuat bahagia. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang terlalu materialistis, sangat material, yang sangat fokus sama pekerjaan, gaji, uang, dan lain sebagainya. Dan mungkin mengabaikan kebahagiaan mereka. Nah, menurut Maslow, sebenarnya hidup keduanya itu bisa dibilang salah kita. Perlu sadari bahwa hal material dan psikologis harus seimbang. Kalau menurut Maslow, kita bisa merasa bahagia dan punya karir bagus di saat yang sama itu karena memang pada dasarnya kita butuh untuk melakukan apa yang sesuai potensi diri kita sebagai usaha memaknai hidup. Selain itu, kita juga secara tidak sadar lebih sering dimotivasi sama dibandingkan sehingga kita cuma fokus bagaimana biar merasa aman dan nyaman, padahal secara tidak sadar kita juga sebenarnya perlu untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri. Karena hal-hal inilah yang merasa hidup kita tidak bermakna dan mungkin tidak akan berkembang. Terus bagaimana cara untuk kita mengaplikasikan teori ini biar supaya kita hidup seutuhnya, dan ada beberapa tips yang Oke, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.